Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkenalkan, saya Tika Permana Soliha, guru dari TKIT Az-Zahra Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Saya dulu merupakan salah satu guru penggerak angkatan ke-6 dan saat ini saya menjadi fasilitator pembelajaran mendalam di Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Saya adalah salah satu perwakilan apresiasi GTK 2025 dari Kabupaten Sukabumi. Pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan sebuah video. Video ini merupakan praktik baik di TKIT Az-Zahra yang saya beri nama Cermos Pagi, Cek Roda Emosi Pagi. Kegiatan ini adalah kegiatan yang sederhana namun sangat bermakna. Kegiatan ini lahir dari prihatinnya saya sebagai seorang guru terhadap pendidikan sosial emosional anak, yang mana pendidikan sosial emosional anak ini penting untuk memulai pembelajaran di sekolah. Selamat menyaksikan. Setiap pagi, saya menyambut anak-anak di gerbang sekolah dengan berbagai ekspresi. Ada yang datang dengan salam hangat, senyum sapa, dan juga tawa ceria. Tetapi, tidak sedikit yang datang dengan tangisannya. Ada yang datang dengan murung, bahkan dengan marah-marah. Dan di pagi ini, ada satu anak yang datang dengan air mata. Saya mencoba menyambutnya dan membujuknya dengan kasih sayang. Saya memberikan peluang untuk anak-anak mengekspresikan apa yang mereka rasakan. Dan ada juga yang datang dengan marah-marah tidak mau berpisah dari orang tuanya. Sebagai seorang guru di jenjang taman kanak-kanak, saya menyadari bahwa masa usia dini adalah masa keemasan. Masa di mana anak-anak belajar dengan hati dan perasaannya. Namun seringkali fokus kita sebagai guru di sekolah terlalu berat pada aspek akademik. Kita ingin anak kita bisa membaca, menulis, berhitung, tapi kadang lupa memastikan apakah hati mereka baik-baik saja dan sudah siap untuk melakukan pembelajaran. Saya pun sedikit merenung, bagaimana mungkin anak ini bisa fokus belajar jika hatinya sedang sedih. Dan bagaimana mungkin mereka bisa berkolaborasi dengan teman-temannya jika emosinya belum stabil. Dari sanalah saya menyadari bahwa pembelajaran sejati harus dimulai dari kesadaran emosi. Dan dari kesadaran itulah lahir inovasi sederhana bernama Cermos Pagi atau Cek Roda Emosi Pagi. Roda emosi ini berguna untuk mengekspresikan apa yang anak-anak rasakan ke dalam bentuk emotikon di pagi hari. Manfaatnya mereka bisa meregulasi emosinya sendiri. Teman-temannya pun bisa ikut berempati atas apa yang temannya rasakan. Namun tentunya saja tidak mudah menerapkan sesuatu yang baru di sekolah. Awalnya saya menghadapi beberapa tantangan. Tantangan ini cukup membuat saya goyah. Dan tantangan ini cukup membuat saya putus asa. Tapi saya tidak menyerah. Saya terus berjuang bagaimana caranya supaya apa yang saya utarakan diterima oleh teman-teman. Tantangan apa saja yang saya alami? Yang pertama adalah tantangan pemahaman. Ini cukup berat untuk saya karena berhadapan dengan teman-teman sejawat. Tidak semua rekan guru langsung memahami pentingnya pembelajaran sosial emosional. Beberapa menganggap kegiatan ini hanya sekedar pengisi waktu. Padahal pembelajaran emosional ini adalah pembelajaran yang sangat penting sebelum pendidikan yang lainnya. Yang kedua adalah tantangan waktu. Rutinitas pagi di taman kanak-kanak itu sangat padat. Dari mulai berdoa, berbaris, kegiatan inti. Sepertinya menambahkan kegiatan baru seperti Cermos Pagi ini dikhawatirkan akan memakan waktu. Ketiganya adalah tantangan dari anak-anak ini sendiri. Sebagian dari mereka masih malu dan belum terbiasa mengekspresikan perasaannya di pagi hari. Ada yang bingung membedakan antara sedih dan juga marah. Dan yang terakhir, tantangan dukungan dari lingkungan sekolah dan juga orang tua.
Perlu waktu yang sangat panjang untuk meyakinkan semua pihak bahwa kegiatan ini akan membawa manfaat besar. Untuk menjawab tantangan itu, saya mulai melakukan beberapa langkah nyata. Yang pertama, saya membuat media sederhana bernama Cermos, Cek Roda Emosi. Ini merupakan papan yang berisi gambar beberapa ekspresi. Senang, sedih, marah, takut, mengantuk, dan lain sebagainya. Setiap pagi-pagi, anak-anak datang untuk menempelkan kartu nama mereka di gambar yang menggambarkan perasaannya. Langkah kecil ini membantu mereka mengenali dan menamai emosinya sendiri. Anak-anak mulai belajar berbicara, mendengarkan, dan memahami bahwa semua perasaan itu wajar. Marah wajar, bersedih wajar, bahagia wajar, mengantuk juga wajar. Saya juga memperkenalkan teknik mindfulness, teknik sederhana kepada guru yaitu stop, berhenti sejenak, menyadari emosi diri lalu menata hati sebelum masuk ke dalam kelas. Karena saya percaya guru yang tenang akan menciptakan anak-anak yang tenang. Program ini saya sosialisasikan kepada kepala sekolah dan komite. Kami juga melibatkan orang tua agar kegiatan serupa bisa dilakukan di rumah. Misalnya dengan membuat roda emosi keluarga. Dan saya terus mendiseminasikan praktik baik yang saya lakukan kepada teman sejawat. Walaupun awal-awal tidak diterima, tapi seiring dengan berjalannya waktu, mereka melihat dampak positif dari anak-anak yang sudah melakukan cek roda emosi setiap pagi. Setiap minggu, kami melakukan refleksi bersama untuk meninjau perubahan perilaku anak dan mengevaluasi keberlanjutan program ini. Program ini sudah berjalan dari 2022 sampai dengan sekarang. Anak-anak menjadi lebih terbuka dan komunikatif. Mereka mulai terbiasa mengungkapkan perasaan dengan kata-kata, bukan hanya dengan tangisan. Mereka belajar berempati, menghibur teman yang sedih, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang lebih damai. Guru pun ikut berubah, lebih reflektif, lebih sabar, dan bisa hadir penuh untuk anak-anak. Melalui Cermos Pagi, saya belajar bahwa pendidikan sejati bukanlah hanya tentang mengajar, tetapi tentang menyentuh hati. Bahwa sebelum kita mengajarkan huruf dan angka kepada anak, kita perlu mengajarkan bagaimana caranya merasa, bagaimana caranya memahami dan peduli. Kini, Cermos Pagi sudah membudaya di TKIT Azahra. Saya percaya anak yang bahagia adalah anak yang siap belajar. Dan guru yang bahagia adalah guru yang menumbuhkan kehidupan. Mari kita mulai setiap pagi dengan senyuman, sapaan hangat, dan hati yang hadir sepenuhnya untuk anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ari Ruswitasari, Kepala Sekolah TKIT Az-Zahra Sukabumi. Saya mengapresiasi Ibu Tika dengan praktik baiknya mengadakan sebuah cek roda emosi buat menstabilkan emosi anak-anak. Di awal, ini adalah sesuatu yang baru, jadi tidak mudah buat guru-guru kami melakukan hal yang sama. Tapi seiring waktu nyata, ya keberhasilan dari cek roda emosi ini membuat stabil emosi anak-anak dan saya mendukung dan memfasilitasi di setiap kelas agar guru-guru mengadakan cermos, cek roda emosi. Selamat buat Tuti. Awalnya kami ya para guru sedikit berat lah untuk melaksanakan itu gitu ya. Beliau Bu Tika melaksanakan Cermas Inut itu dari tahun 2022 ya, tahun ajaran 2022-2023. Tapi seiring berjalannya waktu dan ternyata memang dampaknya buat anak-anak yang bagus ya, yang akhirnya praktek baik beliau kami ikuti di TKI Zahra bertahap ya, tidak semua sekaligus kita mengikuti. Tapi sampai sekarang 2025-2026 kami semua sudah melaksanakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya dengan Pak Iman Firmansyah, alhamdulillah saya sudah menyekolahkan anak saya 3 anak di TKIT Az-Zahra ini, terutama yang kedua khususnya itu pernah belajar dengan Ibu Tika ya, Ustazah Tika, di mana Ibu Tika ini
memberikan berbagai macam pelajaran, terutama untuk emoticon. Emoticon yang diberikan kepada anak kami itu eee, bisa atau mampu mengekspresikan, perasaannya yang dia rasakan. Sehingga, anak itu bisa mengenal apa yang dirasakan, selama dia di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.